Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barduzbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ia lahir di kota Bukhara, Uzbekistan pada Jumat 13 Syawal 1094 Hijriah, bertepatan dengan 21 Juli 810 Masehi. Ayah Imam Bukhari bernama Ismail. Ia merupakan seorang ulama ternama di Bukhara. Masa kanak-kanak Imam Bukhari menurut M. Atikul Haqqu dalam bukunya 100 Pahlawan Muslim yang Mengubah Dunia dihabiskan untuk menghafalkan Al-Quran dan mempelajari hadis. Ia memiliki daya ingat yang tajam untuk menghafal hadis. Meskipun hadis tersebut baru dengarnya sekali, tapi dengan cepat ia dapat mengingatnya sepanjang hidupnya. Ingatannya sangat tajam sehingga bila dia mendengar sebuah hadis sekali saja, dia bisa mengingatnya dengan semua narasinya sepanjang hidupnya. Imam Bukhari berguru ilmu hadis kepada sosok ulama luar biasa, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Guru lainnya untuk bertukar pikiran ialah para penulis hadis pada masa itu seperti Ibnu Mubarak dan Wuqai. Bahkan ia pun menghafalkan hadis-hadis yang ditulis oleh keduanya. Imam Bukhari dikenal sebagai sosok ulama yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu hadis. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh ke berbagai kota dan negara seperti Damaskus, Mesir, Basra, Baghdad, dan Kufah. Kapan saja dia mendengar nama pembaca hadis, dia akan segera menemuinya tanpa mempedulikan jarak dan kesulitan dalam perjalanan. Mencari pengetahuan dan mengumpulkan hadis adalah tujuannya dalam hidup dan mendedikasikan hidupnya secara total dan sepenuh hati. Atikul menjelaskan bahwa dengan semangat dan kegigihan Imam Bukhari, wajar jika ia bisa mengumpulkan 600.000 hadis. Dari jumlah tersebut ia hafal 200.000 hadis. Selanjutnya berdasarkan kitabnya yang berjudul Al-Jami' As-Sahih, ia hanya menerima 1000 hadis otentik. Dia sangat hati-hati dalam memilih hadis. Berikut kisah kehati-hatian Imam Bukhari dalam mempelajari hadis dalam buku karya Atikul. Pernah pada suatu saat dia melakukan perjalanan beberapa ratus mil untuk mengumpulkan hadis. Tetapi begitu sampai, dia melihat pembaca hadis sibuk menjinakkan kudanya dengan menggunakan iming-iming kantung makanan tanpa makanan kuda di dalamnya. Dia berpikir, seseorang yang bisa menipu kudanya dengan taktik yang menipu seperti itu juga bisa menipu dengan kesadarannya dengan berkata bohong. Maka dia pulang tanpa mendengarkan hadis dari pria itu. Selama 40 tahun, Imam Bukhari dengan sangat telaten dan teliti mengamati cara hidup para pembaca hadis. Perjalanannya ke berbagai penjuru negeri seperti Iran, Irak, Mesir, dan Hijaz bisa menemui lebih dari 1000 pembaca hadis satu persatu. Tidak hanya melakukan pengamatan yang sangat detail kepada para pembaca, kehati-hatiannya juga ditunjukkan ketika akan menulis hadis. Dikatakan bahwa sebelum menulis sebuah hadis, dia berwudu dulu, melakukan sholat 2 rakaat, dan lalu baru menulis hadis. Pada usianya yang masih muda, sosok Imam Bukhari telah mampu menuliskan kitab-kitab yang terkenal dan berpengaruh seperti As-Sahaba wa At-Tabi'un dan At-Tarikh Al-Kabir.
Sedang kitab karyanya yang dinilai sebagai kitab kumpulan hadis terbesar dan menjadi kebanggaan umat Islam di dunia ialah kitab Jami' as-Sahih. Berkat kitab tersebut, para cendekiawan muslim berlomba-lomba menuliskan karya terbaiknya dalam bentuk buku. Di antara yang terkenal adalah Al-Kawakib Ad-Darari oleh Syamsuddin Muhammad Yusuf Al-Kirmani, Fath Al-Barri oleh Imam Al-Asqalani, dan Umdat Al-Qari oleh Imam Syekh Badruddin Al-Aini. Buah keuletan mereka, para perawi hadis, terutama Imam Bukhari, dalam melakukan penulisan hadis-hadis dan penelitian hadis, membuat umat Islam hari ini bisa mengambil manfaat dari hadis-hadis Nabi Muhammad. Kegigihan mereka dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memilih hadis dari yang asli hingga yang palsu membuat kita bisa mengambil berkah dan hikmahnya hingga hari ini. Posisi hadis dalam Al-Quran akan hilang jika penganut Islam ini tidak mengabdikan hidup mereka untuk studi ini. Melalui jasa para imam dan pendekatan ilmiah mereka dalam mengumpulkan dan memilih hadis, dan mereka telah mengesankan penganut Islam dan bahkan musuh Islam. Kehebatan sosok Imam Bukhari juga pernah dimuat Republika. Ia disebut-sebut memiliki ingatan yang baik sejak masa kanak-kanak. Bahkan pada usia 16 tahun ia sudah hafal hadis karangan Waqi Al-Jarrah dan Ibnu Mubarak. Ia juga telah berhasil menemui para pakar hadis yang jumlahnya mencapai 1080 pakar. Wajar jika kemudian ia mampu meriwayatkan 600.000 hadis. Imam Bukhari wafat pada usia 62 tahun kurang 13 hari. Ia meninggal di hari Sabtu malam Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah. Untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas diri sang imam tersebut, Allah jadikan jenazah Imam Bukhari harum. Bahkan keharuman tersebut tetap ada meski sang imam telah dikebumikan dan berlangsung cukup lama, yakni 3 hari lamanya. Aku susun kitab sahih ini selama 16 tahun lamanya. Aku jadikan ia sebagai hujah antara diriku dan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Imam Bukhari dilansir dari Republika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.